lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini channel Kimipedia akan membahas soal-soal UTBK kimia tentang kesetimbangan. Nah, gimana nih kesetimbangan? Sudah pada belajar ya tentunya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Gas oksigen di fluorida disintesis dari reaksi antara F2 dan O2. Dalam sebuah wadah dengan volume tertentu, tekanan awal gas F2 dan O2 diketahui masing-masing 1 atm. Jika pada kesetimbangan tekanan gas totalnya adalah 1,75, maka Kp reaksinya berapa? Nah, masing-masing mula-mulanya diketahui. F2, O2-nya adalah 1. Nah, berarti dari sini kita bisa menentukan MRS-nya. Kita bikin dulu reaksinya 2F2 ditambah O2. Nah, reaksinya bolak-balik ya karena kesetimbangan. 2F2OF2. Nah, kita bikin MRS-nya. Mula-mula mereka sudah punya satu-satu. Kemudian nah, reaksinya tuh pada nggak punya nih, berarti kita ibaratkan aja di sini sebagai 2x sesuai koefisiennya ya, di sini x, di sini 2x. Sehingga sisanya adalah 1 min 2x, 1 min x, di sini 2x. Nah, total dari mereka semua itu harus 1,75. Berarti di sini 1 min 2x ditambah 1 min x ditambah 2x itu harus 1,75. Nah, berarti nilai X berapa dong? Berarti min 2X sama 2X bisa coret-coret ya. Kemudian di sini 1 tambah 1 2. 2 min X sama dengan 1,75. Nah, kita dapatkan X-nya adalah 2 dikurangin 1,75 0,25. Nah, sehingga yang di F2 kita dapatkan 0,25 kali 2 itu 0,5, berarti dikurangi 1 0,5. Kemudian di sini 0,75, di sini 0,5 ya. Nah, yang ditanya adalah nilai Kp-nya. Nah, Kp berarti kesetimbangan berdasarkan tekanan ya. Nah, makanya harus tekanannya adalah parsial. Sehingga di sini kita dapatkan bahwasannya, nah ini sudah dalam bentuk tekanan nih, berarti tinggal kita masukin doang nih. Berarti Kp-nya adalah tekanan OF2 kuadrat dibagi tekanan F2 kuadrat dikali tekanan O2 pangkat 1. Kenapa kok rumusnya seperti ini? Karena rumus umumnya adalah suatu produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkatin koefisien. Nah, tinggal kita hitung angkanya berapa. Berarti di sini kita masukin 0,5 kuadrat dibagi F2-nya adalah 0,5 juga kuadrat dikali O2-nya adalah 0,75. Nah, ini bisa coret-coret ya, sehingga nilainya adalah 1 dibagi 0,75. Nilainya adalah 1,33 sekian. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Diketahui reaksi pembentukan etilen dari etana adalah sebagai berikut. Pembentukan etilen dari etana akan berkurang jika, nah, pembentukan etilen itu berarti C24, etananya adalah C26. Nah, karena etilennya akan berkurang, artinya pergeserannya itu pasti ke kiri, ya, bukan ke kanan, bukan ke produk, tapi gesernya adalah ke kiri, ke reaktan. Nah, gimana dong? Berdasarkan faktor-faktor koefisiennya atau berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, ketika yang satu deh, opsi 1, ketika volumenya diperbesar, dia akan geser ke koefisien yang besar, ya kan? Sehingga koefisien yang besar tuh kan yang kanan, 2 totalnya, yang kiri kan cuma 1 ya. Nah, sehingga yang satu salah karena dia pengen gesernya ke kanan, kita kan pengennya ke kiri. Nah, jadi 1 salah nih. Kemudian yang kedua, volumenya diperkecil. Nah, ketika volumenya diperkecil, maka akan bergeser ke kiri. Karena volume itu sebanding dengan koefisien. Jadi, dua bener nih.
Kemudian yang ketiga, suhunya dinaikkan. Nah, di situ ada data tuh. Entalpinya adalah positif. Berarti kalau positif kan endoterm. Nah, sedangkan pengennya kita geser yang ke kiri nih. Berarti kalau kiri itu eksoterm ya. Nah, berarti kalau eksoterm tuh suhunya harus diapain? Suhunya harus diturunkan. Nah, bukan dinaikkan. Ini salah. Dinaikkan itu ketika endoterm, tapi kalau eksoterm itu harus diturunkan. Sehingga bukan dinaikkan tapi diturunkan. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, betul ya, 2, 4. Pemanasan gas SO3 dilakukan dalam ruang tertutup pada temperatur tertentu. Menghasilkan oksigen sebanyak 25% volume. Besarnya derajat disosiasi SO3 adalah, nah berarti sampai sini kita harus paham dulu nih, reaksi disosiasi SO3 itu gimana sih? Nah, disosiasi SO3 itu akan menghasilkan S2 ditambah O2. Kita setarakan dulu ya. Nah, sudah setara. Kemudian karena yang ditanya adalah derajat disosiasi, rumusnya apa? Alfa sama dengan reaksi permula-mula. Nah, berarti kita harus bikin MRS-nya dong. Nah, baik. Diketahuinya apa sih? Diketahuinya adalah 25% volume dari oksigen. Berarti misalkan menghasilkan dia berarti disisa dong 0,25x. Nah, berarti reaksinya juga sama. Berarti di sini tinggal dikali 2 ya. Kemudian di sini juga dikali 2. Nah, di sini kan kita nggak tahu mula-mulanya, kita ibaratkan X. Berarti sisanya adalah X dikurangin 0,5X, berarti juga 0,5X. Sehingga derajat disosiasinya bisa kita dapatkan reaksi permula-mula, yaitu 0,5x per x, sehingga nilainya adalah 1/2. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian diketahui tabel dan reaksi ya. Tabelnya di sini berkaitan dengan peningkatan suhu dan penurunan Kp atau Kc. Jika pada saat kesetimbangan reaksi di atas pada suhu 25 derajat Celcius, parsialnya adalah H2 dan N2-nya masing-masing 1 dan 10. Maka tekanan total sistem pada saat kesetimbangan adalah, nah mereka ini sudah setimbang, tapi yang diketahui masih H2 dan N2, sedangkan NH3-nya nggak ada. Berarti kita harus mencari NH3-nya, biar bisa ditotalin ke semua sistemnya. Nah, kita bikin dulu reaksi MRS-nya, 3H2 ditambah N2 menjadi 2NH3. Nah, di sini nggak perlu MRS ya, berarti karena sudah diketahui saat kesetimbangan. Nah, ada clue kesetimbangan nih, berarti saat sudah S. Nilai di sini 1, di sini 10. Nah, di sini tuh berapa sih? Berarti tinggal kita masukin ke rumusnya ya. Rumus Kp adalah tekanan parsial produk pangkat koefisien dibagi tekanan parsial reaktan pangkat koefisien. Nah, pangkat 1 di sini. Kp-nya berarti kita pakai yang data apa dong? Nah, diketahuinya suhunya adalah 25 derajat Celcius. Berarti kita pakai suhu itu. Berarti kita pakai yang Kp ini nih. 9 kali 10 pangkat 5 ya. Nggak ada minnya. 5 sama dengan NH3-nya yang dicari. Kita ibaratkan X, berarti X kuadrat. H2-nya 1 pangkat 3. P2-nya adalah 10. Nah, berarti di sini X kuadratnya adalah 9 kali 10 pangkat 6, sehingga kita dapatkan X-nya adalah 3 kali 10 pangkat 3 ya, berarti 3000. Nah, berarti di sini nilainya 3000 nih. Berarti kalau 3000 ditambah 10 ditambah 1, nilainya adalah 3011. Itu ya. Kemudian, datanya masih sama, yaitu tentang kesetimbangan ya. Nah, diketahui data suhunya adalah semakin naik dari 25 ke 300 ke 400. Tapi ternyata Kp-nya itu turun. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau suhu itu semakin naik tapi Kc itu turun, berarti dia sifatnya adalah eksoterm. Nah, eksoterm nih, berarti pernyataan yang benar yang mana? Untuk meningkatkan hasil reaksi NH3,
maka dapat dilakukan dengan cara menaikkan suhu. Nah, tadi ya, kalau eksoterm itu berarti dia harus diapain? Suhunya harus diturunkan, bukan malah dinaikkan, berarti yang salah. Kemudian yang B, reaksi pembentukan amonia adalah reaksi eksoterm, betul ya, eksoterm. Kemudian yang C, perubahan entalpi reaksi peruraian amonia berharga negatif. Nah, di sini kan pembentukannya eksoterm, berarti kalau peruraiannya berarti kebalikan dari eksoterm, endoterm. Nah, nilai endoterm itu adalah positif, bukan negatif. Kemudian produk peruraian amonia terjadi lebih besar pada suhu rendah. Nah, salah ya, karena peruraiannya endoterm berarti suhunya harus dinaikkan. Berarti suhunya harus dinaikkan, berarti salah ini. Kemudian yang E, penambahan katalis akan menaikkan harga tetapan kesetimbangan. Nah, enggak ya, katalis itu tidak akan merubah harga Kp atau Kc. Katalis itu hanya untuk mempercepat suatu reaksi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.